Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ari Ranto di channel Ari Ranto. Nah, apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Aku minta maaf sama kalian yang dimana aku udah lama nggak upload video dikarenakan ya kesibukan aku di dunia nyata guys. Oke, ya dan aku tanya sama kalian tetap setia untuk menjaga diri kalian dari pandemi corona. Oke, nah kali ini kalian lihat di sini aku nggak ada meja, aku nggak ada makanan karena aku nggak akan makan sesuatu. Kenapa? Aku akan membahas seputar makanan yang unik ya. Malah yang unik ini menjadi ciri khas suatu negara mereka lagi. Dan salah satunya itu ada di Indonesia. Ya. Topiknya adalah tentang 10 makanan yang enak tapi berbahaya. Ayo, saksikan sampai habis. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dulu, subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa komen dan share. Oke? Semoga ini menjadi pengetahuan kalian tentang kuliner. Hanya di sini yang ada. Yuk, kita mulai aja ya. Oke, yang pertama adalah tumbuhan rubang. Nah, ini tumbuhan ini berasal dari Inggris, ya. Dia ini dipercaya membunuh tentara Inggris waktu Perang Dunia Pertama, guys. Ternyata tumbuhan ini mempunyai racun. Mantap kali ya. Warna merahnya itu menggoda gitu ya. Tapi kalian tuh jangan berpikir bahwa tumbuhan ini semuanya racun. Tidak, hanya bagiannya aja. Ya, coba kalian komen, ya, coba kalian pikirkan di mana bagian racun yang tertinggi gitu. Karena semua nggak racun gitu. Aku kasih 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kalian komen atau beranggapan kalian makan daunnya, berarti retak ginjal kau. Ya. Retak ginjal kau guys. Kenapa? Karena pada bagian daunnya ini, ya, dia mengandung kalsium oksalat yang tinggi. Sehingga dia bisa menyebabkan gagal ginjal atau batu ginjal. Berbahaya kan? Itu sangat fatal, makanya tingkat kematiannya tinggi. Nah, tetapi batangnya ada nggak? Ada kalsium oksalat, tapi rendah. Nah, malah dipercaya oleh mereka 5.000 tahun sebelumnya itu dipercaya dapat mencerahkan kulit. Gitu. Karena kandungannya sangat tinggi, beta karoten, vitamin A, vitamin C, dan bagus juga untuk jantung karena ada kandungannya yang memang antioksidannya tinggi. Bagus kan? Bagus. Nah, orang negara-negara Inggris juga memanfaatkan ini sebagai minuman. Lo bisa lihat tuh kan? Nah, aduh, segernya. Dan juga dibikin sirup ya guys ya. Tuh kayak ada sirup tuh. Nah, yang kedua ini ada namanya buah arke. Nah, buah arke ini ya guys ya, dia masih memiliki kesamaan dengan buah leci dan kelengkeng. Nah, di Indonesia ini ada. Cuma beda, ya kan? Dia ini ada racunnya. Lihat tuh buahnya. Dia seperti buah pir ya, guys. Tapi dia mau cerita nih guys, dia digemari di Jamaika, di negara Jamaika, ya kan, dan merupakan makanan utama di sana guys. Oke, ternyata di bagian bijinya itu guys, yang hitam itu, ya kan, dia memiliki kandungan racun namanya hipoglicin, ya kan, hipoglicin A dan B. Nah, itu yang berbahaya pada tumbuhan itu. Kok ini serem ya? Kok berbahaya nih kayak belatung nggak ya? Benar ya? Serem. Nah, kandungan itu dia dapat menurunkan kadar gula darah sampai drop kronis. Nah, itu yang sangat berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Nah, gejala ini diperparah dengan jantungnya berdebar. Nah, jadi kalau misalnya ada dampak seperti itu, itulah efek dari racun itu tadi, gitu. Jantungnya berdebar, sakit kepala, sampai tubuh lemas, oke? Okay? Terus setelah 18 jam, ya kan? Dia mulai ada gejala mual dan muntah itu. Nah, dan akan kembali lagi nih, hilang timbul, dan akhirnya, ya bukan, kematian. Nah, itu yang berbahaya pada buah arke tadi, guys. Nah, dan mereka ini mengelola buah arke ini pada dagingnya, guys. Dagingnya itu biasanya digabungkan dengan ikan koi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ya. Oke, yang ketiga adalah akad. Nah, akad ini guys merupakan salah satu sajian ikan yang terkenal di kalangan penduduk Islandia guys. Nah, enggak? Makanan berbau ini juga dikenal berbahaya. Kenapa berbahaya? Mereka ikan hiu dari Greenland, di mana ikan hiu Greenland itu tidak mempunyai saluran pembuangan. Jadi dia membuang limbahnya itu melalui kulit. Nah, lihat mereka pada memburu ikan hiu itu guys. Oke. Nah, itulah ikan hiu Greenland guys. Kalian bisa lihat itu. Jadi cara mengelolanya itu seperti apa? Nah, mereka mengelolanya dengan cara menggali lubang, ya kan? Menggali lubang, masukkan hiunya itu, baru ditimpa dengan batu, ditimpa dengan pasir, batu, agar airnya itu keluar. Nah, jadi benar-benar ikan itu asli memang kering. Jadi kalau di Indonesia namanya ikan asin nggak ya? Ya guys, ikan asin nggak? Cuma kan mereka untuk menghilangkan racunnya aja, benar ya? Nah, prosesnya agak lama nih. Itu bisa sampai 6 bulan baru bisa disajikan. Nah, jadi proses ditanamnya itu 3 bulan. Digantung itu seperti itu guys. Nah, itu digantung itu udah masa mau 4 bulan, dapat baru bisa digantung. Itulah ikan hiu Greenland itu tadi. Oh, ini dia. Hiu Greenland. Jadi orang yang udah kena yang seperti ini, keracunan pada akar ini, yang pertama mual dan muntah, pening, akan berdampak lebih parah lagi dan ujungnya kematian. Itu biasa kenapa ini berbahaya, karena kandungan amonia itu
ya dia akan ada rasa terbakar biasanya di bagian sini. Kalau kita makan bagian itu pencernaan juga akan rasa terbakar. Makanya ini berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Udah, kita lanjut yang ke keempat. Keempat itu adalah basic. Nah, basic ini, ini namanya tadi kan bilang yang grillan tadi kan ikan grillan itu ikan asin ya, tapi tidak sebesar. Kalau ini kayak ikan asin nih, merupakan sebuah kuliner khas Mesir guys. Ya, ia terbuat dari ikan mulet yang difermentasikan secara tradisional. Ini makanan zaman Mesir kuno mereka nih guys, gitu. Nah, ikan mulet ini menjadi bahan utama yang berasal dari laut Mediterania, ya kan? Dan juga laut merah. Oke guys, mengandung bakteri guys pada ikan ini. Itu namanya Clostridium botulinum. Wis, mantap. Ya kan? Nah, itu yang dibahayakan pada ikan tersebut. Nah, yang terkena itu namanya botulisme. Botulisme merupakan keracunan yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Jadi guys, dari ikan basic ini rahasia pengelolaannya itu berada pada garam. Rahasia pengelolaannya terletak pada garam itu ya, untuk mencegah pembusukan dan menjadi matang, dan sehingga bakterinya itu pun. Oh guys, yang kelima adalah kata lembu atau Namibia. Nah, kenapa sih dibilang Namibia? Nah, ini gue pengen jelaskan ya. Kata lembu ini di sini saja bro, mana bro? Oke, ya, kata lembu dianggap menjadi salah satu hidangan yang lezat di negara-negara Afrika guys, ya kan? Nah, kenapa dibilang Namibia? Karena kata ini paling banyak di Namibia ditemukan. Oke. Nah, di negara-negara Namibia juga gemar untuk mengkonsumsi daging hewan tersebut. Nah, ada dua proses pengelolaan kata tersebut guys. Nah, kalau di negara-negara lain dengan di Namibia, kalau di negara lain tuh hanya memakan daging kaki aja guys. Ya. Tetapi kalau di penduduk Namibia ini seringkali dia mengelola katanya, ya, mengelola kata itu utuh guys. Tapi dia yang mengeluarkan isi dan mengupas kulitnya. Nah, itu guys. Itu kakinya aja tuh guys. Cuma kepalanya sebagian. Nah, kasih lemon. Namanya tuh kerusakan ginjal temporer kalau kena pada kata lembu ini guys, ya, kerusakan ginjal temporer, tapi bisa semakin parah dan akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal dan meninggal. Nah, itulah tadi makanya kenapa sedikit berbahaya, bukan sedikit tapi memang berbahaya ya, kata gitu dimakan saya bisa. Kita lanjut ke 6. Oh yes, kita langsung ke nomor 6, hewan apa yang menduduki posisi ke-6, kita lihat. Oke, posisi ke-6 itu adalah kelelawar guys. Nah, sini aku akan jelasin kenapa dia berbahaya. Oke, salah satu makanan yang enak tapi tidak lazim itu adalah kelelawar. Nah, hewan yang hidup di malam hari ini guys ya, biasanya dijadikan hidangan spesial di penduduk Guam. Nah, Guam itu terletak di pulau tropis yang terletak di benua Amerika guys. Oke, biasanya kelelawar ini dijadikan sup bersama dengan sayuran segar dan santan kelapa. Namun, itu ternyata cukup membahayakan karena dia memiliki racun namanya dichlorodiphényltrichloretan, namanya DDT, yang terkandung di dalam jaringan lemak kelelawar itu guys. Nah, racun ini dapat membuat penikmat sup itu menderita namanya lidicoborik. Nah, yaitu penyakit yang menyerap syaraf guys. Nah, selain itu, racun kelelawar ini dapat memicu penyakit Parkinson dan juga Alzheimer guys. Alzheimer itu yang tangannya gemeter guys. Nah, itu namanya Alzheimer. Oke, cukup tahu, makanya berhati-hati jika kalian mengkonsumsinya. Oke. Oh guys, kita lanjut yang ke-7 guys. Ini tinggal 3 lagi nih habis itu ya. Yang ketiga ini apa sih? Yang ketiga ada namanya Jaju Marju. Ya, Jaju Marju ini merupakan sebuah makanan tradisional khas Italia. Jadi lo jangan pikir bisa aja yang makanan mereka gitu kan, ciri khas mereka. Tapi Jaju Marju merupakan makanan tradisional mereka juga gitu kan. Yaitu merupakan olahan dari keju, tapi bukan keju biasa. Kenapa? Karena olahan keju yang terbuat dari susu domba ini, lihat tuh guys. Belatung tuh guys. Nah, domba itu dibiarkan busuk dan dipenuhi oleh belatung ataupun lalat. Aduh, gila. Olahnya itu difermentasikan guys sampai lama gitu loh. Nah, meski terdengar menjijikkan ya, namun makanan ini dipercaya memiliki kandungan atau maksudnya khasiat afrodisiak, sehingga masih banyak orang yang mencari makanan tersebut walaupun sudah dilarang di Eropa, ya kan? Cara menikmati Jaju Marju ini juga tergolong ekstrim guys, karena itu harus dimakan bersamaan dengan belatungnya. Lihat tuh guys, tangan ke belatung. Duh, gila. Yang ada di dalamnya itu. Jadi kita harus makan dengan belatung yang ada di dalam itu guys. Kan? Ada di dalamnya untuk menghindari keracunan pada gizi tersebut. Oke. Tentu hal ini membuatnya berbahaya guys, karena belatung yang dimakan hidup dapat menjadi awat penyakit bagi pemakannya. Benar nih, hidup di sini, aduh berbahaya kali guys. Gila lah. Ya. Nah, lo lihat nih. Aduh, maju mundur. Itu awalnya itu saya nggak ini lagi guys ya, nggak lanjut video. Sebenarnya itu dibongkar dia tuh, bawahnya itu ya ambillah untuk dimakannya. Itu nggak mau jijik lagi.
Oke, yang kedelapan adalah ikan puguk atau ikan buntal guys, nomor 8 ya. Ini kayaknya terkenal di Jepang sebenarnya. Negara Jepang ini terkenal dengan sajian lautnya yang lezat ya kan, seperti sushi ya kan, atau sashimi. Nah, namun salah satu olahan ikan yang merupakan terkenal ya, yang sajian terkenal di Jepang, salah satunya adalah ikan pugu. Nah, itu ikan buntal ini guys. Jadi guys, ikan buntal tersebut. Nah, namun sayangnya bahan sajian tersebut ya, ikan yang lezat itu ternyata beracun. Ya, yang kandungan racunnya itu namanya adalah tetrodotoxin ya guys. Nah, sangat berbahaya hingga bisa menyebabkan kematian. Nah, salah satunya korbannya ada di Indonesia ini guys. Kita lihat nih, satu keluarga meninggal karena ikan buntal tersebut. Nah, karena cara pengelolaannya diduga mungkin kurang baik ya. Semoga kita doakan beliau tenang di sana. Amin ya. Oke. Meski berbahaya, namun jika dikelola dengan baik, makanan ini atau ikan ini menjadi hidangan yang sangat lezat di Jepang. Gitu kan? Nah, koki yang bertugas untuk mengelola ikan ini pun bukan koki sembarangan. Dia harus ikut pelatihan, ya. Dia harus ikut pelatihan selama 3 tahun. Jadi sih ikan kayak gini 3 tahun ya. 3 tahun dan harus mengantongi sertifikat. Terus ikan buntal goreng, ya. Nah, itu kalau di Jepang itu tuh. Dan olahan ikannya, dagingnya di sini tuh ya kan. Dia harus mengantongi sertifikat untuk cara pengelolaan ikan tersebut ya kan, memotong ikan fugu dengan benar agar racunnya ya tidak terbawa dalam pengolahan tersebut. Itu dia guys, jadi bukan sembarangan untuk mengolah ikan ini. Oke guys, yang ke-9 adalah tempe bongkrek dan ini berasal dari Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Dan ini punya cerita sendiri guys kalau tempe bongkrek ini ya kan. Nah, tempe bongkrek merupakan salah satu makanan ciri khas Indonesia, namun ternyata merupakan salah satu tempe yang beracun, yaitu tempe ini berasal dari Jawa Tengah guys. Yang mungkin orang Jawa Tengah ini sudah tahu nih ya kan. Nah, dia terbuat dari kacang kedelai ya kan, dan juga ampas kelapa. Nah, terus hitam gitu ya. Oke. Nah, racun yang ada di dalam tempe ini dihasilkan dari kontaminasi bakteri, yaitu Burkholderia goldrioli ya, yang menghasilkan asam bongkrek ya, dan juga tosoflavin namanya. Selain itu, bakteri juga memusnahkan Jamus rhizopus ya. Karena adanya efek antibiotik dari asam bongkrek yang ada, pemerintah telah membuat peraturan untuk menghentikan penjualan tempe ini karena banyak kasus keracunan yang terjadi setelah mengkonsumsi tempe tersebut guys. Nah guys, yang ke-10 adalah sanaji, yaitu makanan dari Korea, yaitu gurita mentah. Squidward. Nah, tadi makanan berbahaya bu ya. Nah, makan gurita mentah ini di Korea merupakan makanan udah biasa, makanan sehari-hari mereka gitu kan ya, udah biasa. Tapi untuk bagi orang asing tuh aneh gitu, karena kan memang untuk sajian mereka ini adalah ikan gurita yang dipotong-potong ya kan, dan dikasih saus. Udah cantik banget ya, dikasih saus. Nah, apabila cara megangnya itu salah ya, ketika masukkan ke dalam mulut dia akan menempel ke tenggorokan. Nah, itu yang berbahaya guys. Dia sangat berbahaya ya. Terkala ada warga Korea sendiri yang meninggal karena itu guys. Jadi cara makan yang benar itu sangat perlu untuk makan di sini, karena ujungnya adalah nyawa. Itu makanya makan di ini enak tapi berbahaya. Nah, kamu bisa lihat guys, sebelum saus makan ini. Nah, itu dia, masih hidup tuh saus. Oke, yang terakhir itu cukup singkat ya, karena alasannya kenapa berbahaya. Karena kalau kalian makan gurita itu tidak dikunyah dengan halus, akan berbahaya dan akan masuk, dia akan nempel ke tenggorokan. Nah, cara makannya pedangnya pun harus berhati-hati guys. Makan dikunyah, sehalus baru telan. Nah, terkadang orang yang tidak mengerti makannya kunyah sebentar langsung masuk. Nah, ingat detaknya aja masih bergerak-gerak guys. Itu pada gurita tersebut. Nah, terkadang di Korea itu tiap tahunnya ada 6 orang yang meninggal karena makan ini. Enak tapi berbahaya. Itulah topik kita hari ini. Dan terima kasih, cukup sekian sih. Terima kasih telah menonton. Aku buatnya di malam hari ini agak ngantuk ya. Aku mohon subscribe-nya, di share, serta tinggalkan komen ya di videoku. Semoga ini menjadi pengetahuan kalian tentang kuliner lebih luas lagi. Ya kan? Banyak makanan yang unik di belahan dunia ini. Dan hanya di channel ini yang membahas tentang kuliner, bukan hanya tentang makan doang, mukbang ya kan. Tapi kita membahas tentang semua yang kuliner, kuliner juga. Tapi untuk di pandemi ini kayak nggak dulu deh. Nanti tentang fokus kuliner aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.